Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel renungan sore dan pujian Mazmur, pada hari ini, Rabu, 5 April 2023, dalam masa Pekan Suci. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengar perkataan Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Kita menyaksikan persekongkolan Yudas dengan imam-imam kepala. Yudas memutuskan untuk menyerahkan Yesus demi 30 uang perak dan mulai mencari cara untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, tentu kita menjadi sangat jengkel dan marah menyaksikan sikap Yudas yang demi harta tega melakukan hal itu. Mari kita coba lihat dari perspektif lain. Kita pasti mengenal Yudas sebagai bendahara yang selalu ikut dalam perjalanan pewartaan Yesus dan menyaksikan begitu banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Di mata Yudas, pasti Yesus adalah sosok yang luar biasa dan mengagumkan. Rasanya sulit dipercaya jika kekaguman ini membawa seseorang pada tindakan tega demi sejumlah uang. Kecuali Yudas saat itu berpikir bahwa Yesus yang dengan kuasanya yang besar
pasti mampu terhindar dari hukuman imam-imam kepala, sehingga pikiran liciknya menuntun dia untuk mendapatkan keuntungan tanpa bermaksud mencelakai Yesus. Perspektif ini didukung oleh kisah yang sebagaimana kita tahu bahwa akhirnya Yudas memilih gantung diri dan tidak menggunakan 30 keping uang perak tersebut begitu menyaksikan Yesus didera hingga wafat di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga tepat menjadi permenungan kita sore hari ini. Bagaimana sikap dan cara berpikir Yudas juga seringkali hinggap dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali berpikir dan bertindak seolah-olah Tuhan menghendaki hal yang sama, atau seolah-olah Tuhan akan mengerti dan mendukung usaha kita. Dan bahkan kita sangat yakin Tuhan akan mengabulkan doa kita. Segala bentuk konsep berpikir seolah-olah kita mendikte Tuhan dalam hidup kita, justru karena kita merasa sangat mengenal Tuhan. Padahal kita justru menunjukkan sikap tidak percaya pada kehendak Tuhan dan juga mengkhianatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salah satu sumber dosa dalam kehidupan kita adalah membiarkan cara berpikir kita yang kreatif, yang kita pakai, kita paksakan tanpa mau mendengar orang di sekitar kita dan mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Semoga cara pikir kita yang kreatif yang kita butuhkan tidak menjebak kita menjadi pengkhianat seperti Yudas, karena terlalu memaksakan diri dan lupa mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecam Yesus. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bayangkanlah Allah yang menganugerahkan suara hati agar kita dapat memilih dan memperjuangkan kebenaran. Apakah kita sudah memutuskan untuk mengasah suara hati kita dengan tekun mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa berlaku baik terhadap sesama, agar kita semakin menyadari kasih Allah yang senantiasa menyertai dan mengampuni setiap pribadi yang mau bertobat? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk menyadari kasih-Mu yang jauh melebihi keberdosaan kami, sehingga kami pun dengan hati menyesal boleh datang dan memohon pengampunan-Mu, serta bertobat dan mengubah kebiasaan kami yang buruk. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita senantiasa menjaga iman kita hanya kepada Kristus Yesus, dengan tidak menukarnya dengan kesenangan duniawi. Tuhan memberkati.